Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Aku tidak tahu di mana ayahku. Paman tertua dan paman kedua adalah kakak laki-laki ayahku. Aku belum pernah melihat ayah atau ibuku sebelumnya. Kedua pamanku mengatakan bahwa ayah dan ibuku ada di luar sana, di suatu tempat yang jauh. Namun ketika aku tumbuh dewasa, aku bisa menebak bahwa orang tuaku. Yuho buru-buru meraih tangan Wang Dong ketika dia mendengar suara suramnya. Aku yakin paman dan bibi akan baik-baik saja. Wang Dong, jangan berpikir seperti itu. Ya, Wang Dong menjawab dengan lembut. Mereka melanjutkan perjalanan. Yuho ternganga melihat pemandangan indah di depannya. Dia kemudian mendongak, mendapati dirinya memandang sebuah kastil. Memang sekitar 300 meter di atas kepalanya berdiri sebuah kastil yang megah. Itu terletak di atas puncak gunung, jauh di atas lautan awan. Kastil keabu-abuan itu terasa kuno dan memberi perasaan berdiri di atas dunia. Yuhao tidak dapat membayangkan bagaimana sebuah kastil seperti ini dibangun di atas awan yang berputar dan di puncak yang curam seperti ini. Kastil luar biasa di puncak gunung hanya bisa digambarkan sebagai keajaiban. Alat jiwa telah dikembangkan ke titik di mana mereka bisa mengubah seluruh bangsa. Tetapi bangunan sebuah kastil seperti ini di sebuah gunung yang curam itu hampir mustahil. Namun kebenaran terbentang di depan matanya membuat Yuhao tidak punya pilihan selain mempercayainya. Wang Dong terus memimpin menaiki puncak gunung beberapa ratus meter, tidak terlalu jauh bagi mereka. Jadi tidak butuh waktu lama sebelum mereka mencapai puncak dan berdiri di depan kastil mistis. Gerbang kastil itu memiliki 3 kata yang melekat padanya: Clear Sky Castle atau Kastil Hautien. Yuhao tidak tahu mengapa, tetapi dia merasakan keakraban ketika melihat nama itu. Kamu heran? Wang Dong menunjuk ke arah Yuhao. Seringai bangga muncul di wajahnya ketika dia mengamati ekspresi heran di wajah Yuhao. Yuhao tertawa dan berkata, meskipun aku tidak mau mengakuinya, aku harus mengakui bahwa aku cukup terpana, saudaraku. Kau memberiku kejutan yang menyenangkan. Wang Dong menjawab, kamu adalah orang pertama yang kubawa pulang. Kami biasanya tidak punya tamu di sekitar sini. Yuhao mencibir dan berkata, aku cukup yakin bahwa rumahmu tidak memiliki tamu karena lautan awan yang menakutkan di sekitarnya. Siapa bilang kita tidak punya tamu? Pada saat ini, suara yang jernih dan dalam bergema dari dalam kastil. Yuhao terkejut ketika sosok tinggi muncul dari kastil. Sosok yang tiba adalah seorang pria parubaya yang sangat berotot dan kekar. Penampilan yang sangat megah, jubah abu-abu panjang tidak bisa menutupi otot-ototnya yang menonjol. Ketika Yuhao melihatnya, dia langsung bisa merasakan tekanan yang kuat dan menakutkan darinya. Yuhao merasa seolah-olah kekuatan besar ini akan menginjak-injak seluruh tubuhnya, dan gelombang pasang muncul di dalam lautan spiritualnya. Koko Tianmeng dan Permaisuri Es telah tidur nyenyak di dalam lautan spiritualnya, tetapi mereka segera tersentak bangun. Mereka berdua tidak tahu apa-apa dan sangat ketakutan. Kekuatan spiritual Yuhao ditampilkan pada saat ini. Matanya berubah keemasan karena keterkejutan, dan tubuhnya mulai memancarkan lapisan kabut emas buram yang menyelimutinya, seolah-olah dia menjadi seorang lelaki yang terbuat dari emas. Dalam sekejap mata, samar-samar, riak-riak udara coklat yang mengalir deras ke arahnya, mirip gelombang pasang yang menghantam pantai. Namun sinar keemasan di sekitar tubuh Yuhao membuatnya stabil seperti batu. Meskipun tubuhnya bergetar sedikit, akhirnya ia mampu menahan tekanannya. Tekanannya tidak berlangsung lama dan berakhir setelah 2 hingga 3 detik. Namun 2 hingga 3 detik sudah cukup bagi Yuhao untuk berkeringat dingin. Dia sangat sadar bahwa dia tidak bisa menahan tingkat tekanan kuat itu, bahkan untuk semenit pun. Dengan tingkat kekuatan spiritualnya saat ini, kekuatan macam apa yang bisa menghasilkan tekanan spiritual yang luar biasa
Yuho merasakan ketakutan ketika dia menatap pria parubaya di depannya dan ekspresi hormat muncul di wajahnya. Wang Dong menatap pria parubaya itu dengan marah dan berkata, "Apa yang Anda lakukan, paman kedua? Kami baru saja kembali, namun Anda sudah menggertak temanku." Pria parubaya itu tertawa kecil dan berkata, "Ini kesalahannya karena mengatakan bahwa keluarga kita tidak punya tamu kawan kecil. Itu bukan karena tempat kami tidak menerima tamu, tapi tidak banyak orang yang layak memasuki tempat ini. Dengan tingkat kekuatan spiritualmu di usiamu, kamu memang layak. Kembali pada hari itu, ketika aku memiliki tingkat kekuatan spiritualmu, aku sudah..." "Baiklah, cukup bicara, masuklah," Yu Hao dengan hormat berkata. "Salam paman." Dia bisa tahu dari suara pria parubaya itu bahwa dia tidak semudah yang terlihat. Wang Dong berkata, "Ini adalah paman keduaku. Kamu bisa memanggilnya seperti itu." Pria parubaya itu menatap Yu Hao dan berkata, "Mungkin terlalu dini bagimu untuk memanggilku paman kedua, teman kecil. Nama keluargaku adalah Tai, dan kamu bisa memanggilku paman." Wang Dong menatap pria parubaya itu dengan marah, tetapi paman kedua tidak memperhatikannya ketika dia kembali ke dalam kastil. Yu Hao sama sekali tidak merasakan permusuhan dari paman Tai ini, namun dia bisa merasakan kesombongan pria itu, dan paman Tai belum sepenuhnya menerimanya. "Tidak apa-apa, Wang Dong." Wang Dong bergumam dengan sedih. "Mereka hanya tidak mempercayaiku." Yu Hao terkekeh dan berkata, "Tidak apa-apa, asalkan kamu memperlakukanku seperti saudara, aku yakin aku akan baik pada keluargamu. Bawa aku keliling kastil lalu kita akan temukan tempat tinggal." Baik. Wang Dong membawa Yu Hao ke kastil. Tidak ada banyak dekorasi atau ornamen mewah di dalam kastil. Semuanya berwarna hitam atau abu-abu dengan jejak hijau sesekali. Ada 2 tangga di setiap sisi dan mengarah ke tingkat yang lebih tinggi. Struktur kastil tidak rumit, hanya memiliki 3 tingkat, tetapi setiap tingkat mencakup banyak ruang. Wang Dong memperkenalkan banyak hal kepada Yu Hao. Orang-orang dari sekteku tinggal di kastil Hao Tian, tingkat kedua untuk tamu, dan juga di mana para tetua sekte tinggal, paman tertua dan paman kedua, dan aku di lantai 3. Oh iya, saudara perempuanku juga tinggal di lantai 3. Sekte Kastil Hao Tian? Sekte Hao Tian? Yu Hao bergidik. Dia akhirnya mengerti mengapa nama itu terasa sangat akrab. Ya, Hao Tian. Bukankah itu berarti Sekte Hao Tian? Dia telah melihat informasi Sekte Hao Tian secara detail sebelumnya di arsip Pavilion Dewa Laut. Dalam informasi akademis tentang Sekte Hao Tian berada di peringkat teratas bersama dengan Sekte Tubuh. Jelas bahwa mereka adalah sekte yang kuat. Menurut pengantar arsip, Sekte Hao Tian telah ada bahkan sebelum akademis Rek. Itu adalah sekte kuno yang telah ada setidaknya 10.000 tahun dengan sejarah yang bahkan lebih lama dari Sekte Tubuh. 10.000 tahun yang lalu, Sekte Hao Tian disebut-sebut sebagai sekte jiwa alat nomor 1, dan bahkan Sekte 7 Pagoda Cahaya Kibau lebih rendah daripada mereka. Yu Hao bahkan tidak pernah membayangkan bahwa sahabatnya berasal dari Sekte Hao Tian. Berarti jiwa bela diri kedua Wang Dong harusnya jiwa bela diri utama Sekte Hao Tian, yaitu Palu Hao Tian. Menurut catatan, pemimpin generasi pertama 7 Monster Strike yang juga pendiri Sekte Tang San berasal dari Sekte Hao Tian. Ayahnya dikenal sebagai Hao Tian Doulo dan sangat kuat. Tang San juga memiliki jiwa bela diri kembar, dan salah satunya adalah Palu Hao Tian. Namun, arsip akademi juga mencatat bahwa Sekte Hao Tian secara bertahap menghilang sekitar 1000 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa orang-orang dari sekte tidak lagi terlihat di benua dan diperkirakan secara bertahap mendekati kepunahan. Namun, bukan hanya fakta Sekte Hao Tian masih ada, tetapi juga memiliki kastil ajaib jauh di dalam awan. Wang Dong menatapnya geli dan berkata, "Kamu menebaknya sekarang? Kamu cukup lambat." Yu Hao memaksa tawa dan berkata, "Kamu tidak pernah memberiku petunjuk sama sekali, jadi bagaimana aku bisa menebaknya? Kamu dari sekte yang begitu kuat.
yang sudah ada sejak lama. Aku merasa sangat tertekan. Kita... Wang Dong memotongnya dengan sedih dan berkata, "Mengapa kamu seperti yang lain? Apakah status dan yang lain itu penting bagi kita?" Yu Hao terkekeh dan berkata, "Tidak, aku hanya pecundang yang menyedihkan. Jika kamu tidak berpikir itu penting, maka itu tidak penting." Wang Dong terkikik dan berkata, "Pecundang yang menyedihkan tidak terdengar bagus sama sekali. Kamu harus berhenti menggunakan kedua kata itu di masa mendatang. Ayo pergi, kamu tinggal di lantai 2. Yu Hao terkekeh dan menjawab, "Baiklah, aku akan berhenti mengatakannya." Orang-orang yang mengenakan jubah abu-abu kadang-kadang berjalan melewati mereka saat mereka berjalan melewati kastil Yu Hao. Dapat mengetahui dari aura mereka dan fluktuasi kekuatan jiwa mereka bahwa individu berjubah abu-abu yang dia temui sebelumnya berada di level terendah. Beberapa individu berjubah abu-abu memiliki kekuatan jiwa yang luar biasa besar. Setidaknya mereka adalah sagi jiwa. Sekte Hao Tian benar-benar memiliki banyak ahli besar dan perkasa yang tersembunyi. Namun bagaimana mereka bisa hidup di pegunungan yang curam dan berbahaya? Yu Hao penuh dengan pertanyaan sejak dia memasuki kastil Hao Tian. Wang Dong membawa Yu Hao ke lantai 2 dan mengatur kamar untuknya. "Seperti ini kondisinya, agak sederhana. Aku harap kamu tidak keberatan." Wang Dong berkata meminta maaf. Yu Hao tertawa dan berkata, "Kamu tidak harus bersikap sopan padaku. Merupakan suatu kehormatan untuk tinggal di Sekte Hao Tian, tempat yang tersembunyi jauh di dalam awan. Kamu harus pergi menemui keluargamu karena kamu baru saja kembali. Kamu tidak perlu khawatir tentangku. Aku ingin beristirahat sebentar." "Baik, aku akan mengambilkan selimut untukmu," kata Wang Dong sambil berbalik dan pergi. Yu Hao mulai memeriksa kamarnya begitu Wang Dong pergi. Di kamar mandi ada baskom berisi air jernih. Yu Hao mengulurkan tangannya untuk mengambil air untuk mencuci wajahnya, tetapi dia kaget ketika meletakkan tangannya di dalam air. Airnya membeku. Bahkan dengan es pamungkasnya, dia masih menggigil kedinginan dan banyak air tumpah dari tangannya. Dingin sekali. Air macam apa ini? Yu Hao ragu-ragu, tetapi memercikan air jernih ke wajahnya. Rasa dingin yang bersih yang tampaknya mencapai tulang-tulangnya langsung menjalar ke seluruh tubuhnya. Seluruh tubuhnya diberi energi dan kesegaran. Dia menggigil kedinginan sekali lagi dan merasakan seolah-olah kelelahan di tubuhnya terhanyut. Rasanya benar-benar nyaman. Permaisuri Kalajengking Giok Es juga senang dengan percikan air dingin ini, dan tato besarnya segera berkilau di punggungnya. Yu Hao heran dengan apa yang terjadi. Cincin jiwanya yang berwarna merah keemasan bangkit dari kakinya, menyebabkan seluruh ruangan berubah menjadi emas. Di lantai ketiga kastil Hao Tian, Wang Dong cemberut saat dia masuk ke sebuah ruangan besar dengan ekspresi tidak senang. Paman keduanya duduk di kamar, sementara lelaki parubaya lainnya duduk di kursi utama. Pria parubaya di kursi utama memiliki kepala yang penuh dengan rambut hijau panjang yang menutupi baunya yang lebar. Matanya juga hijau. Meskipun tampak sederhana, itu membawa kualitas khusus yang tak terlukiskan ketika dia berkedip dari waktu ke waktu. Rasanya seolah-olah dia kesulitan menekan kekuatan besar yang terkandung di tubuhnya. Dia mengenakan jubah prajurit putih yang menutupi tubuhnya yang tinggi dan kokoh. Dia saat ini sedang berbicara dengan pria parubaya lainnya yang memiliki rambut hitam pendek yang menyerupai jarum baja. "Apa yang terjadi, paman tertua, paman kedua? Dia tamu dari negeri yang jauh. Apa itu, paman kedua? Bagaimana jika kamu membuatnya takut?" Wang Dong mulai berbicara dengan marah begitu dia berjalan ke kamar. Pria berambut pendek tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Shao Donger, kamu sudah lama tidak pulang, namun kamu sudah melempar amarah pada paman tertua dan aku. Itu tidak benar. Sedangkan untuk temanmu, jika dia bahkan tidak bisa lulus ujianku, dia tidak akan layak untuk memasuki kastil Hao Tian. Dia memang memiliki beberapa standar, tetapi dia masih jauh dari Shao Dong kita." Wang Dong segera membantah kata-katanya dengan sedih. "Apa? Kalian sama sekali tidak mengerti dia. Yu Hao sangat luar biasa. Ia juga memiliki jiwa bela diri kembar, dan jiwa bela diri keduanya adalah salah satu dari es pamungkas. Aku pikir aku sudah mengatakan ini sebelumnya ketika aku kembali terakhir kali. Apakah kalian masih meragukan pilihanku?" Pria berbaju putih di kursi utama tersenyum samar. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Jangan main-main, Shao Dong. Bukan kami tidak mempercayai pilihanmu.
kami masih harus mewaspadaimu. Selain itu, paman keduamu juga tidak berlebihan, bukan? Tiba-tiba, kedua wajah mereka berubah dan keterkejutan mengalir dari mata mereka ketika saling melirik. Pria di kursi utama bertanya pada Wang Dong, "Kamar apa yang kamu atur untuk temanmu tinggal?" Wang Dong berkata, "Kamar Giok S. Aku katakan sebelumnya bahwa dia memiliki jiwa bela diri pamungkas. Tempat itu akan bermanfaat untuk budidayanya." Mata pria berambut pendek itu berbinar. Dia memicingkan matanya sedikit dan merenung sebelum berkata, "Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang temanmu ini, Xiaodong? Seberapa banyak yang kamu ketahui tentang identitasnya?" Wang Dong menjawab, "Aku sudah memberitahumu semua yang aku tahu terakhir kali. Anda menginterogasiku seolah-olah Anda ingin tahu leluhur 8 generasi sebelum dia. Apalagi yang bisa aku simpan dari Anda?" Pria berambut pendek itu berkata, "Temanmu sangat canggih. Apakah kamu tahu bahwa ia memiliki cincin jiwa 100.000 tahun? Selain itu, ini bukan hanya cincin jiwa 100.000 tahun biasa. Jika aku tidak salah, itu mungkin memiliki sekitar 400.000 tahun kultivasi. Bisakah leluhur jiwa yang sedikit di atas peringkat 40 memiliki cincin jiwa seperti itu? Ini adalah pertama kalinya aku menemukan sesuatu yang aneh seperti ini." 400.000 tahun? Giliran Wang Dong yang terkejut. "Itu tidak mungkin. Aku tahu Yu Hao menyimpan rahasia-rahasia tertentu, dan dia mungkin bisa menebak bahwa aku memiliki beberapa rahasiaku sendiri. Kami memiliki pemahaman diam-diam, dan kami biasanya tidak menginterogasi satu sama lain tentang itu. Tapi bagaimana ia bisa memiliki cincin jiwa 400.000 tahun? Apakah Anda yakin itu benar, paman kedua?" Pria di kursi utama berkata, "Bahkan jika paman keduamu salah, mungkinkah aku juga salah? 400.000 tahun. Mungkin dia terangsang oleh dinginnya kamar Giok S, jadi dia melepaskan jiwa bela dirinya. Jiwa bela diri ini mungkin hanya memiliki satu cincin jiwa, tetapi cincin itu memang memiliki kultivasi 400.000 tahun. Dia hanya seorang pemuda yang bahkan belum berusia 20 tahun, dan dia hampir di atas peringkat 40. Hanya ada satu penjelasan bagaimana ia dapat memiliki cincin jiwa 400.000 tahun, dan itu adalah binatang jiwa 400.000 tahun yang berkorban. Selain itu, binatang buas harus menekan kekuatan jiwanya sendiri dan membentuk segel di dalam tubuhnya sehingga ia bisa menyatu dengan dirinya. Kamu benar-benar tahu bagaimana memilih." Mata Wang Dong penuh dengan keraguan dan keterkejutan. "Tapi paman tertua dan paman kedua, aku sangat yakin bahwa Yu Hao jujur dan tulus pada aku. Dia tidak pernah tahu identitasku, dan dia tidak tahu apa-apa bahkan pada saat ini. Dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakitiku. Jadi bagaimana jika dia memiliki cincin jiwa 400.000 tahun? Aku..." Pria di kursi utama melambaikan tangannya dan memotongnya. "Kamu harus mendengarkan, Xiaodong. Orang tuamu membuat kami bertanggung jawab untuk merawatmu, jadi kami harus bertanggung jawab. Kami tidak bisa membiarkanmu bersama orang misterius. Tidaknya, kami harus yakin dengan kemampuannya. Baiklah, kamu tidak perlu repot-repot lagi dengan ini. Aku akan menanganinya dengan paman keduamu. Kultivasimu telah mencapai hambatan sehingga paman kedua akan mengantarmu ke kamar kenaikan untuk menemukan cincin jiwa yang cocok nanti." Wang Dong sepertinya tidak takut sama sekali dengan paman keduanya, namun dia jauh lebih menghormati paman sulungnya. Dia berkata dengan mendesak, "Anda tidak bisa menyakitinya, paman tertua, paman kedua. Yu Hao tidak memiliki motif tersembunyi pada aku. Anda dapat mengujinya, tetapi Anda benar-benar tidak dapat menyakitinya. Kalau tidak, aku akan menolak untuk terus hidup." Wang Dong menunjukkan tekad dan kekuatan yang kuat ketika dia mengucapkan kalimat terakhir itu. Paman tertua berkata dengan jelas, "Aku akan menanganinya dengan paman keduamu. Kami benar-benar tidak akan melakukan apapun kepadanya. Bahkan jika kami menemukan bahwa ia memiliki motif tersembunyi, kami mungkin hanya akan memberinya pelajaran dan membuangnya. Kamu baru saja kembali dari perjalanan panjang. Pergi dan istirahatlah. Aku akan membahas cara menguji teman kecil itu dengan paman keduamu. Dia harus lulus penilaian kita jika dia ingin bersama Dong-er kecil kami. Jika tidak, itu tidak mungkin dan hubunganmu tidak layak disebut." Wang Dong terdiam, dan yang bisa dia lakukan adalah pergi dengan ekspresi tidak puas.
Pria berambut pendek menyaksikan Wang Dong pergi, dan ketika Wang Dong pergi, paman kedua berkata, "Kakak, sepertinya Xiao Dong benar-benar memiliki sesuatu pada lelaki itu. Tapi, identitas lelaki ini tidak diketahui, dan dia memiliki kekuatan khusus seperti ini. Kita harus membuangnya dari puncak Haotien. Penampilannya sangat rata-rata, bagaimana bisa menjadi pasangan yang cocok untuk Xiao Dong?" Pria di kursi utama melotot padanya dan berkata, "Berapa umurmu? Bagaimana masih bisa begitu sembrono? Tidak bisakah kau katakan bahwa Xiao Dong benar-benar menyukainya? Tidak masalah apapun kemampuan yang dimilikinya, kepribadian, dan pikirannya lebih penting. Bisakah orang normal cocok dengan Xiao Dong?" Pria berambut pendek itu tampak takut pada kakaknya dan berkata dengan tergesa-gesa, "Apa yang harus kita lakukan, kakak? Aku telah menguji kemampuannya, kultivasinya tidak tinggi tetapi fondasinya kuat. Kultivasinya terasa berkelanjutan, bahkan hampir tak ada habisnya. Selain itu, dia mengolah teknik surga misterius, dan aku tidak bisa mendeteksi teknik lain padanya. Namun, yang paling mengejutkanku adalah kekuatan spiritualnya. Aku ingin memberinya pelajaran dengan menunjukkan kekuatan, tetapi orang ini sebenarnya mampu memadukan kekuatan spiritualnya dengan kekuatan jiwanya untuk melawan tekananku, dan akhirnya berhasil melakukannya. Tingkat kekuatan spiritualnya cukup mengesankan." Pria di kursi utama mengangguk dan berkata, "Penilaian kita harus lebih fokus pada sifat dan kepribadiannya, bukan hanya pada kemampuan. Kita harus membahas ini dengan cermat." Yu Hao tidak tahu bahwa tanpa disadari melepaskan permaisuri kalajengking Giok S akan membawa banyak masalah. Dia duduk di tempat tidur Giok dan akan bermeditasi. Dia baru saja duduk ketika suara permaisuri S terdengar di benaknya. "Yu Hao, ada apa Permaisuri S?" Yu Hao bertanya dengan heran. Permaisuri S bergumam dengan sungguh-sungguh, "Orang itu sangat kuat dan sangat menakutkan." Yu Hao menjawab, "Apakah Anda mengacu pada paman kedua Wang Dong?" "Ya," lanjut Permaisuri S, "auranya membuatku takut, dan bahkan Tian Meng juga. Aku yakin bahwa jiwa bela dirinya bukan tipe spiritual, tetapi kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat penggabungan yang lebih tinggi dari milikku." "Tetapi kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat penggabungan yang lebih tinggi dari milikmu. Bukan itu saja, aku tidak bisa merasakan kultivasinya sedikit pun, yang berarti bahwa ia mungkin lebih kuat daripada aku pada kondisi puncakku. Dia setidaknya sekuat penatua Swan dari Akademi Shrek." "Hah?" Yu Hao terkejut. Dia bisa mengatakan bahwa pria berambut pendek itu sangat kuat, tetapi tidak pernah menyangka bahwa Permaisuri S akan menjunjungnya dengan sangat hormat. Koko Tianmeng berkata, "Permaisuri S benar, orang itu memang perkasa. Meskipun kekuatan spiritualnya tidak sebesar aku yang dulu, tingkat penyatuannya lebih tinggi. Aku juga bisa merasakan kekuatan spiritualnya mengandung kebrutalan yang intens, sedikit serbuan dan pemusnahan. Itu juga memiliki aura seolah-olah tinggi di atas segalanya. Jika dia adalah binatang buas, dia pasti akan berada di 10 peringkat binatang buas dan di antara 5 besar. Namun, dia pasti manusia, bukan binatang buas. Dari semua manusia yang pernah kulihat, hanya kekuatan spiritual penatuamu yang lebih tinggi darinya." Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.